Berjumpa lagi pada perkuliahan pemrograman linier. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk umum dan juga bagaimana konstruksi model dari masalah pemrograman linier. Oke, nah topiknya adalah yang pertama linearitas dan juga dalam matematika untuk pemrograman linier. Kemudian ada unsur utama, model pemrograman linier, terminologi solusi, kasus 1 dan juga kasus 2. Nah, linearitas dan juga dalam matematika, jadi semua fungsi yang ada pada model pemrograman linier itu harus merupakan fungsi yang linier. Begitu pula teknik penyelesaian optimasi liniernya. Nah, misalnya ada fungsi linier seperti berikut. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada ruas kiri yaitu pada ini X1 harusnya ya. A1 X1, A2 X2, A3 X3 itu kalau jika terjadi perubahan maka harus juga terjadi perubahan pada ruas kanan atau B1. Nah, misalnya ruas kiri kita kalikan dengan 2 seluruhnya, maka ruas kanan juga harus kita kalikan dengan 2. Nah, jadi harus seimbang. Apa yang terjadi perubahan di kiri harus juga terjadi perubahannya di kanan. Begitu pula sebaliknya. Nah, coba perhatikan ini 10A plus 20B. Ini misalkan kita mau memformulasikan pernyataan suatu mesin membutuhkan 10 menit untuk memproduksi produk A dan juga 20 menit untuk produk B. Maka kita bisa nyatakan dengan fungsi linear seperti berikut. Jadi nanti 10 menit produk A, 20 untuk produk B. Jika kita memproduksi satu produk A, maka dibutuhkan waktu 10 menit. Dan jika B-nya kita produksi 1, maka yang dibutuhkan ada 20 menit. Kalau misalnya 2, gimana produksi produk A? Maka tinggal dikalikan 2, 10 ini ya. Jadi 2 dikali 10. Begitu juga B. Berarti kalau B-nya 2 atau kita memproduksi 2 produk B, maka waktu yang akan dibutuhkan adalah 20 dikali 2. Ini adalah bentuk dari linier. Jadi setiap penambahan produksi A 1 unit itu akan menghasilkan tambahan kapasitas sebesar 10 menit. Nah, inilah yang dikatakan linier. Pemaknaan dari realitasnya ya. Selanjutnya, contoh lagi. Misalkan ada biaya total sama dengan 2A plus 2B plus 6C. Ini bermakna semakin banyak produk yang diangkut, maka semakin besar pula biaya angkut totalnya. Jadi kalau misalnya yang A itu awalnya 1, B1, C1, yang biaya total berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ya. Jadi ada 12. Nah, kalau misalnya produk A bertambah 2, produk B bertambah 3, produk C jadi 4 atau nilainya ya, maka biaya totalnya juga dipengaruhi atau meningkat sejumlah banyaknya produk yang diangkut. Jadi kalau misalnya A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 1, maka biaya totalnya adalah 4 ditambah 12 ditambah 6. Nah, kalau misalnya cuma 1, artinya biaya total yang diperoleh adalah 2 ditambah 4 ditambah 6, 12. Berarti kan kalau semakin banyak yang diangkut, semakin besar pula biaya total. Nah, oke, selanjutnya, Nah,
Model pemrograman linear ini punya 3 unsur utama. Yang pertama, variabel keputusan, yaitu adalah variabel yang mempengaruhi nilai tujuan. Contohnya, saham mana yang harus kita beli dan juga berapa banyak yang harus dibeli agar tingkat kembalian atau return total kita adalah maksimum. Itu adalah variabel keputusan. Jadi yang pertama kali kita tentukan adalah variabel keputusan. Selanjutnya, yang kita tentukan adalah fungsi tujuan. Nah, itu adalah tujuan yang hendak dicapai. Contohnya adalah peminimuman biaya distribusi. Maka fungsi tujuannya adalah nanti bentuknya adalah minimisasi dari suatu fungsi linier yang menyatakan tentang biaya pendistribusian. Selanjutnya, apalagi yang kita butuhkan? Yaitu adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah berupa pembatas, syarat, ataupun keharusan yang harus dipenuhi. Jadi, keputusan untuk misalnya contohnya keputusan untuk meningkatkan produksi, tetapi kita dibatasi oleh jumlah SDM. Nah, itulah disebut dengan fungsi kendala. Nah, di mana nanti ketiga unsur utama ini akan disusun dalam suatu model utuh dari pemrograman linear. Jadi ada fungsi tujuannya, ada fungsi kendala, dan juga variabel keputusannya. Nah, bentuk dari model pemrograman linear seperti sebelumnya sudah kita dijelaskan. Ini saya ambil dari buku Lieberman, silahkan dibaca. Jadi ada ini maksimisasi dari fungsi Z, ini adalah fungsi biaya atau fungsi ongkos, dan juga ini adalah fungsi kendala, subject to the restriction, di mana B1, B2, BM ini juga dikenal dengan nilai ruas kanan, dan juga ini adalah variabel non negatifnya. Artinya apa? Maksa bahwa nilai X1, X2, dan sampai Xn itu bernilai positif. Nah, boleh nggak Bu kalau misalnya bentuknya adalah minimisasi? Oh, boleh-boleh aja. Jadi, bisa juga tergantung kasusnya ya. Bentuk maksimisasi ini ditulis dalam bentuk minimisasi, boleh-boleh saja. Dan kadang ini kan bentuknya kurang dari sama dengan, nah bisa jadi suatu saat kita memperoleh fungsi kendalanya itu adalah berupa pertidaksamaan yang lebih besar sama dengan, ataupun kadang kita temui sama dengan. Nah, beginilah bentuk model dari pemrograman linear. Nah, jadi udah kenal dulu modelnya, kemudian, nah terminologi solusi. Nah, kita kan bicara variabel keputusan, tentu kita akan mencari variabel keputusan kita nilainya berapa. Nah, itu dikenal dengan solusi. Sama kemarin kita belajar waktu ALE ya, sistem persamaan linear, kita punya solusi persamaan linearnya. Nah, ada dikatakan dia solusinya layak atau feasible solution itu apabila memenuhi seluruh fungsi kendala yang ada. Dan dikatakan kalau dia invisible solution atau solusi tak layak apabila setidaknya ada satu kendala saja yang tidak terpenuhi. Nah, mungkin nanti kalian akan sering ketemu juga yang namanya feasible region atau daerah layak. Ini adalah kumpulan dari solusi layak. Jadi daerah di mana berkumpulnya solusi layak kita atau calon solusi kita. Nah, ada yang namanya solusi optimal. Solusi optimal itu adalah apa? Itu solusi layak yang sesuai dengan fungsi tujuan kita. Misalkan kita mau fungsi tujuannya adalah minimum, maka solusi optimalnya adalah nilai terkecil. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita fungsi tujuannya adalah maksimisasi, maka yang kita cari adalah solusinya adalah nilai terbesar di antara semua solusi layak yang ada. Seperti itu ya. Jadi kemudian kebayang. Selanjutnya, nah ini ada asumsi dari pemrograman linear. Nanti dari Hillel Lieberman, saya ambil juga dari bukunya. Yang pertama adalah proporsionalitas. Jadi maksudnya adalah
kontribusi setiap aktivitas yang terdapat terhadap nilai fungsi tujuan itu sebanding dengan tingkat aktivitas XJ yang diwakili oleh suku XJ CJ dalam fungsi tujuan. Jadi ya setiap aktivitas atau perubahan nilai XJ dia 1 atau 0 itu akan mempengaruhi nilai Z, itu artinya proporsional. Kemudian ada asumsi yang kedua, aditivitas. Maksudnya adalah fungsi tujuan ataupun fungsi di kiri fungsi kendala ini ya adalah jumlah kontribusi individu dari aktivitas masing-masing X. Makanya kenapa di fungsi tujuan maupun fungsi kendala yang ruas kiri itu mengandung variabel keputusan atau X. Kemudian ada divisibilitas. Ini maksudnya adalah variabel keputusan dalam model itu diperbolehkan memiliki nilai apapun termasuk yang non-integer. Nah, nanti juga ada ketemu kasus-kasus yang memaksa variabel keputusan kita ini bernilai integer. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kepastian. Jadi nggak cuma cewek yang butuh kepastian, tapi ternyata ini pemrograman linear ini juga asumsinya adalah salah satunya kepastian. Artinya apa? Seluruh parameter yang A, I, J, B, I, C, J itu adalah namanya parameternya, itu nilainya diketahui atau itu merupakan konstanta yang diketahui. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kasus. Ada perusahaan konveksi maju ini membuat 2 produk, celana dan juga baju, dan produk tersebut harus diproses melalui 2 unit pemrosesan. Yang pertama, pemotongan bahan dan juga kemudian dijahit. Nah, pemotongan bahan ini mensyaratkan kapasitas waktu kerjanya adalah 60, sedangkan fungsi penjahitan itu 48 jam kerja. Nah, untuk menghasilkan satu celana itu dibutuhkan 4 jam kerja pemotongan bahan dan 2 jam kerja penjahitan. Sementara untuk menghasilkan satu baju dibutuhkan 2 jam kerja, sedangkan 4 jam kerja penjahitan. Nah, laba tiap celana maupun baju ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan yang bersangkutan ingin menentukan kombinasi terbaik dari celana dan juga baju yang harus diproduksi dan dijual untuk memaksimumkan laba maksimum. Nah, ini ada kasusnya. Pertama kali yang kita harus tentukan adalah variabel keputusannya. Kalau dari kasus ini, variabel keputusannya itu ada 2. Yang pertama, banyaknya unit celana yang harus diproduksi, yang kita notasikan dengan X1, dan banyaknya unit, ini baju yang harus diproduksi. Nah, kemudian kita mungkin bisa kalau mau langsung buat modelnya boleh, kalau mau dirumuskan dulu dalam bentuk tabel boleh juga. Nah, ini bisa dari keterangan yang diperoleh. Celananya itu butuh 4 di pemotongan bahan dan 2 untuk baju, kapasitasnya adalah 60. 2 untuk penjahitan, untuk celana, bajunya 4, kapasitas penjahitan adalah 48. Nah, ini bisa kita buatkan formulasi dari fungsi tujuan dulu. Tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungannya. Keuntungan ini diperoleh dari apa? Yaitu saat kita memproduksi ataupun menjual celana untuk X1 dikalikan dengan keuntungannya yaitu 8.000, kemudian ditambah dengan keuntungan dari kita memproduksi atau menjual baju. Itu kenapa Z-nya fungsi tujuan adalah total dari penjualan ataupun produksi celana dikalikan dengan labanya dan juga baju dengan labanya 6.000. Nah, kemudian setelah fungsi tujuan kita sudah rumuskan, fungsi pembatas lagi. Nah, pembatasnya di sini ada 2, yaitu dari pemotongan bahan dan juga penjahitan. Nah, untuk bahan 4 untuk X1 celana pemotongan bahan ditambah
2 jam kerja pemotongan bahan untuk baju itu kapasitasnya adalah 60, maka itu tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka dia tidak boleh lebih dari sama dengan 60. Begitu juga yang penjahitan. Nah, jangan lupa ini variabel non negatifnya X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya celana dan juga baju itu pasti positif jumlahnya atau banyaknya tuh pasti positif. Beginilah cara kita memformulasikan model pemrograman linier. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas di forum diskusi. Terima kasih.